menjadi wakilnya Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan itu Pak Prabowo Subianto itu sesuatu yang menurut saya wah ini nggak mudah. Iya, tapi kan karena saya presiden yang baik, saya kasih 24 bulan lah. Emang udah saya tetapin. Nelayan itu kan masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah 80 tahun Indonesia merdeka belum tersentuh dengan baik. 10 tahun lagi saya jamin kalau seluruh program ini jalan, kita bisa nomor 2. Oh. Negara kelautan gimana? Melenting ya. Berarti Pak Prabowo harus 2 periode tuh. Ya 2 periode. Mas. Artinya kalau kita sebagai negara yang memiliki kan kekayaan laut aja kita gedenya minta ampun. Laut itu baru dari sisi sektor perikanannya doang. Iya. Jadi biotanya. Apa bedanya Pak membaca Pak Prabowo sama membaca Pak Jokowi ini? Bapak kan 2 menterinya, 2 presiden ini Pak. Pak Jokowi ya berat juga bos. Oke, welcome to Total Politik dan saat ini kita bersama orang sakti. Iya. Orang sakti, Bos. SWT. Iya. Namanya sakti dalam arti pejoratif dan sakti dalam artinya sebenarnya. Ya, Bapak merasa ini nggak setuju nggak Bapak dinilai orang tuh punya sakti gitu Pak? Enggak juga. Sesuai nama nih kan? Itu nama aja kan. Nama itu kan karunia ya. Nama karunia karena itu kan dari orang tua dulu. Pernah tanya nggak Pak, kenapa Bapak dinamakan ada saktinya di depan sama gini, orang tua gimana Pak? Dulu karena waktu kecil katanya sakit-sakitan. Waktu kecil sakit-sakitan terus sampai apa gitu, terus kemudian kalau di Jawa tuh ada istilahnya gini, begitu namanya mesti ditambahin nih gitu. Oke, Pak Jokowi dulu kan pernah cerita namanya Mulyono kan. Iya. Jadi ganti gara-gara sakit-sakitan. Kalau saya Trenggono aja, Bambang Trenggono katanya gitu. Terus dirubah menjadi Sakti Wahyu Trenggono gara-gara terus kemudian sehat jadi baik gitu. Ada sejarahnya lah. Oh iya. Tadinya Bambang gitu. Oh iya. Iya. Dan Bambang Pacul ya. Iya. Kalau nggak jadi BWT kan. Bambang Wali Trenggono. Bambang Wahyu Trenggono. Iya, tapi menarik nih Pak. Ini banyak orang yang lihat Bapak kan saat ini jadi Menteri KKP udah jalan 2 periode. Periode kedua. Periode kedua Pak ya. Periode Tapi ini Pak, mungkin banyak juga yang enggak. Sebenarnya Pak Treng ini udah lama bekerja sama Pak Prabowo. Iya. Pernah jadi Wakil Menteri Pertahanan, Bos. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa, Pak. Iya. Ah, emang iya ya Pak Treng Wakil Menteri Pertahanan. Jadi beliau ini kadernya Pak Prabowo di Kemenhan ya, bukan di Gerindra. Jadi gini, apa namanya 2019 ini jadi hikmah sih buat saya sebenarnya. Dulu kan termasuk saya perokok berat. Sama lah sama kawan kita itu kan kalau ngerokok luar biasa gitu. Bisa sehari itu bisa 3 bungkus 4 bungkus gitu. Jadi ketika saya dipanggil Pak Jokowi untuk kemudian menjadi wakilnya Pak Prabowo ini memori tahun 2019 ya. Waduh, saya kaget gitu. Pak Prabowo kan terkenal tentara dengan disiplin tinggi, terus jenderal perang gitu-gitu ya kan. Biasanya itu kan orangnya sangat disiplin gitu. Ya Bapak megang senapan aja belum tentu pernah ini jadi Wakil Menteri Pertahanan dengan betul. Terus kemudian saya tanya yang sebetulnya yang beliau nggak suka apa gitu. Jadi tanyalah kiri kanan. Ya salah satunya tidak suka dengan yang orang merokok kan. Saya berhenti pada saat itu sebelum dilantik. Jadi besok dilantik, hari ini saya berhenti. Sampai hari ini menyesuaikan bos. Menyesuaikan bos. Jadi sampai hari ini saya berhenti. Padahal kan ada orang yang penting tidak merokok di depan beliau kan begitu kan. Tapi bagi saya tuh nanti kan auranya jadi bau, aromanya jadi bau gitu. Bukan aura tapi aromanya bau. Sehingga saya benar-benar berhenti. Sampai hari ini. Jadi saya udah 6 tahun nih.
Jadi Pak Prabowo lah yang membuat Sakti Wahyu terus Jadi tambah sehat. berhenti rokok ya. Jadi berhenti ngerokok. Iya, bagus juga cerita nih. Hikmahnya di itu. Kita kalau jadi menteri berhenti juga kita Dinda. Iya enggak kalau ya tapi kan enggak ketemu Pak Prabowo hari-hari, Bu. Oh, makanya buat menteri-menteri yang pengen aman ya dari reshuffle atau sering dipanggil sidang kabinet, berhentilah merokok ya. Siapa tahu itu yang membuat Pak Prabowo nyaman, kita nggak pernah tahu kan. Pak, tapi apa Pak? Kesan-kesan dan cerita-cerita Bapak nih. Terutama ketika Pak Treng ini jadi wakil menteri pertahanannya Pak Prabowo ini kan hari-hari Pak berarti sama Pak Prabowo di satu kantor. Sebetulnya saya kan anak tentara juga. Sebetulnya anak Tuh, kolong, anak Bapak. kolong lah gitu ya. Jadi kalau di kehidupan tentara sudah cukup hafal lah, udah tahu gitu ya. Tapi kemudian menjadi wakilnya Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan itu Pak Prabowo Subianto itu sesuatu yang menurut saya wah ini nggak mudah. Pertama kan saya mempelajari biografi beliau itu kan orang pinter ya. Jadi suka membaca cepat dan cerdas gitu. Lalu kemampuannya di atas rata-rata ini yang cerita yang saya baca, histori beliau lah kira-kira gitu. Sehingga pada waktu saya diminta itu ya tentu saya harus belajar cepat juga. Terus kemudian yang kedua pengalaman selama saya menjadi wakil beliau dan itu terbukti memang bagaimana beliau memandang negara gitu. Dan saya pikir menurut saya orang kan ada yang nasionalis gitu ya, nasionalis gitu. Terus apa namanya lebih ke arah agama misalnya gitu ya. Kalau menurut saya nyebutnya lebih dari nasionalis. Saya sebutnya ultranasionalis. Karena menurut saya pikiran beliau itu selalu aura dan rohnya lah boleh dibilang itu untuk negara. Jadi gimana Indonesia itu menjadi negara yang kuat, Indonesia itu menjadi negara yang maju dan bisa sejajar setara. Lalu beliau pelajaran yang saya dapat dari beliau itu selama 1 tahun mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan dan mengenali musuh. Itu ilmu yang selalu saya pakai itu. Iya. Jadi pemahamannya luas ya. Jadi mengenali lingkungan itu kan Indonesia sendiri di kancah kiri kanannya kayak apa posisinya. Dan kita sendiri seperti apa. Lalu kemudian mengenai diri sendiri kekuatan kita ada di mana. Lalu musuh di level apa gitu. Sehingga kalau kita mau ngejar contoh misalnya. Dulu sih kita suka diskusi, Pak kalau mesin perang tuh gimana? Mesin perang itu ya kalau kita beli dari negara misalnya Amerika misalnya gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Karena dikunci semua sama mereka. Contohnya begitu. Pernah pengalaman juga kita kan waktu di band itu Pak ya. Jadi terus kemudian lalu dari mana Pak kalau gitu? Beliau bilang, ya Rusia. Kalau Rusia tuh punya kebebasan, jadi kita bisa kuat, bisa nandingi. Cocok, saya gitu kan. Wah itu beliau pertama kali. Ya, waktu itu Gua kan, kebayang tuh. waktu itu kan yang namanya pesawat tempur itu kan kita nggak punya, cuman punya SU yang dari Rusia tuh Sukhoi 30 Iya. Sukhoi 30, Sukhoi 27, terus kemudian F-16 yang sudah tua sekali yang dirubah menjadi Falcon MLU gitu-gitu kan. Dassault Rafale belum ya waktu itu Pak ya? Belum ada. Terus Hawk juga sisa lagi, ya kan? Terus kemudian Bapak mau tipu kita juga kita nggak ngerti Pak. iya pesawat Hawk tuh yang dari Inggris, gitu. Lah beliau kan mikir untuk ngimbangin yang dari Amerika itu F-35 dan segala macam itu dari mana? Singapura udah punya, lalu kemudian Australia punya. Ini kan negara-negara yang berafiliasi kepada kita kan independen ya. Lalu beliau bilang kita mesti beli Su-35. Itu mau dieksekusi tuh karena sudah ada kan, kan kontraknya. Wah keluar katsa, istilahnya di ban lah dari Amerika itu kita nggak boleh. Wah nih lihat nih kita nggak bisa, jadi kita nggak punya kekuatan. Lalu kemudian kita punya kerjasama dengan Korea yang KFX, IFX itu. Saya pelajarin semua.
kita bayar triliunan tapi sebetulnya kita nggak dapat apa-apa. Karena teknologi ada 14 teknologi kunci yang dikunci sama mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi nggak ada alih teknologi itu nggak ada. Nggak ada. Terus saya hitung, saya lapor sama beliau, Pak ini bener kata Bapak nih. Saya bilang, lah iya seperti itu. Udahlah. Cocok. Artinya gini, saya belajar banyak dari beliau. Yang menurut saya underestimate. Tapi kan sekarang kita bisa lihat fakta kan. Bagaimana beliau berperan di level internasional. Waktu dia bicara di UN ya, di PBB. Terus menginisiasi soal perdamaian dan seterusnya. Dulu saya nggak percaya itu masa iya mau perang gitu. Tapi kalau saya lihat akhirnya faktanya banyak gitu. Jadi akhirnya saya meyakini dan mereka memang beliau punya pemikiran yang jauh lebih advance dibandingin kita gitu. Dan bersyukur juga Pak ya pernah berguru langsung nih Pak ya. Saya berguru langsung. Jadi cara berpikir beliau, contoh misalnya dulu waktu di Kementerian Pertahanan itu pertama kali bicara food estate kan Kemhan, dan itu Pak Prabowo diskusi gitu. Saya diskusi sama beliau. Tapi inisiasi yang kita sampaikan pada waktu itu kan belum berhasil dengan baik. Makanya begitu beliau jadi presiden, yang pertama kekuatan itu adalah pangan. Nah, saya sangat setuju. Beliau menyampaikan bahwa kalau negara dalam kondisi yang tidak baik, entah itu karena bencana, apalagi perang, kalau kita memiliki sumber pangan yang cukup dan berlebih, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak memiliki sumber pangan itu, udah kalah kita sebelum perang. Itu ceritanya. Jadi akhirnya, jadi kita turunkanlah pangan itu kan seperti apa kan, karbohidrat, lemak, protein kan gitu ya. Jadi karbohidrat kita kurang karena kita impor gandumnya kan terlalu tinggi ya. Jadi bukan terlalu tinggi, memang gandum lah nomor satu kita. Jadi udah tepung-tepungan. Sementara karbohidrat kita kurang. Nah itu beliau minta supaya swasembada dari sektor karbohidrat itu harus kuat, yaitu padi, singkong, ketela dan segala macam lah yang sifatnya untuk itu. Yang kedua lemak tuh dari sawit dan lain sebagainya. Kita kuat lah di situ. Karena memang walaupun ownershipnya katakan ada juga yang dari asing lah terlepas lewat, tapi kan nanamnya di sini. Jadi kita memang kuat lah situ. Dari tanah Indonesia lah. Tanah Indonesia. Terus yang ketiga protein. Protein ada dua. Protein dari dari perikanan dan protein hewani. Hewani kita mungkin sapi aja, daging yang kurang kita masih impor ya. Tapi kalau sektor perikanan kuat sekali gitu. Negara kelautan ya, terus kemudian budidaya juga lumayan gitu dan seterusnya. Jadi disitulah beliau itu begitu jadi presiden itu yang ditekankan betul swasembada pangan. Terus kemudian yang berikutnya yang kedua tetap melanjutkan program pemerintah sebelumnya soal hilirisasi karena itu menjadi penting, kita memiliki banyak sumber daya pangan. Terus kemudian yang ketiga tuh kalau yang terkait dengan kita tuh soal lingkungan. Jadi beliau itu kan pangan, energi ya, yaitu hilirisasi, terus kemudian lingkungan itu menjadi concern beliau. Dari 8 asta cita itu nyangkut di tempat saya ada 3. Jadi KKP Bapak kebagian 3 poin nih Pak. Ada 3 poin. Ya artinya ya KKP ini jadi salah satu play role atau pemain utama juga Pak dalam menunjang dalam konteks yang pertama misi presiden ini Pak ya. Soal swasembada pangan. Itu memang kita menjadi salah satu bagian. Jadi makanya di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan itu menjadi core beliau. Ya Pak, tadi Bapak sempat nyinggung soal Pak Prabowo ini orangnya nasionalis, kan? Sementara di atas nasionalis ada nasionalis. Sementara Bapak ini kan bisnismen, pedagang gitu. Jadi gimana caranya tentara sama pedagang ini bisa ketemu nih apa? Dan cocok ya. Dan cocok. Enggak, jadi udah belajar banyak ilmunya nih. 1 tahun ini menurut saya rugi bener saya sebagai wakil beliau 1 tahun 2 bulan kalau saya nggak dapat ilmu banyak ya. Jadi saya dapat ilmu banyak itu yaitu tadi 3 hal kunci itu.
kenali diri sendiri, kenali lingkungan, dan kenali musuh. Kenali musuhmu, kenali lingkungan kamu, dan kenali dirimu. Itu artinya luas benar. Kalau kita bedah, kita renungkan gitu ya. Ya referensi bukunya banyak lah di situ. Di selain juga, kalau di bisnis dulu kan saya berpikirnya untung sebesar-besarnya gitu. Udah nggak peduli, terserah lah urusan yang lain. Maksudnya gue untung kan gitu kan ya. Tapi dalam kehidupan Pak Prabowo kayaknya agak sedikit beliau cari untung ini. Banyak ruginya beliau. Iya justru Ceritanya gitu karena kan. nasionalis itu. Beliau mikirin negara. Jadi saya pikir hidup itu kan harus punya makna ya. Jadi beliau, perjuangan beliau itu kalau menurut saya begitu dahsyat, luar biasa ya. Jadi tidak banyak yang memahami atau mungkin banyak yang paham jadi takut gitu. Karena negara menjadi, kalau beliau jadi pemimpin, negara menjadi sangat kuat gitu. Nah itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya lihat dalam dunia kompetisi, contoh misalnya kayak, ya contoh misalnya tetangga sebelah kita Singapura, secara ekonomi kuat kan. Tapi kan dia ketergantungannya kan juga sama kayak Indonesia. Australia kan kuat juga. Penduduknya sedikit. Sumber daya alamnya kan lebih banyak, yang dia perkuat itu soal protein sapi, ya kan, terus kemudian ya soal pangan lah, mereka sangat kuat gitu ya. Lalu potensi yang terbesar marketnya Indonesia, hampir 300 juta penduduk dibanding dengan cuma 27 juta penduduk Australia kan, contohnya kan gitu. Wilayah luas sekali. Wilayah luas. Singapura negara kecil, negara kota lah boleh dibilang, tapi kan seluruh hampir investasinya lewat kita. Itu dibuktikan juga oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, negara-negara seperti Cina penduduknya 1,2 miliar tapi fundamentally mereka bagus dan dia kuat dengan leadership yang tunggal yang kayak gitu, ujungnya dia mana yang bisa ngelawan Cina kan? Apapun kan boleh dibilang kekuatannya ada di sana gitu. Nah, jadi artinya gini, pikiran-pikiran beliau itu saya belajar banyak. Artinya kalau kita sebagai negara yang memiliki, kan kekayaan laut aja kita gedenya minta ampun. Laut itu baru dari sisi sektor perikanannya doang. Jadi biotanya. Lalu kemudian yang lain-lain, nanti belum lagi masuk soal lingkungan yang kita punya kontribusi. Nanti saya mau cerita soal itu. Terus kemudian mineral-mineral. Koral kita Pak ya, lingkungan tuh ini ya, koral ya, karbon. Ya kan? Terus kemudian kehidupan yang seperti kayak, nanti saya cerita itu. Nah terus kemudian minyak, gas, dan mineral-mineral lain yang ada di dalam laut kan luar biasa besar. Yang itu belum tereksploitasi dengan baik gitu. Kita kan masih di darat semua. Cara melakukannya gitu. Terus kemudian jumlah penduduk yang besar juga tuh ekonomi ya, potensi ekonomi. Satu hal gitu. Jadi ini yang beliau selalu berhitung. Kadang-kadang sih kalau ngeledek gitu, saya pikir beliau tuh ngeledek kita gitu ya. Matematiknya saya tuh matematik kurang gitu. Padahal hati saya jago banget matematik. Karena hitungannya cepat sekali. Udah gitu satu Pak yang kita bingung. Kita kan ikut ya waktu itu kan, ada Pak Treng juga. Semua dihitung pakai ini berapa US dollar ya. Jadi di convert ke US dollar. Karena mata aja pakai US dollar kan. Jadi misalnya kita bilang sekian ratus triliun Pak gitu. Berapa US dollar itu gitu. Selalu begitu. Karena cara berpikir beliau itu global. Jadi mata uang global yang digunakan, global itu adalah mata uang dolar sebagai rujukan, maka beliau larinya ke situ. Sehingga bisa menghitung kira-kira sekaya apa negara kita gitu. Oke. Gitu. Karena dia bicara posisi kita di tengah global tadi. Ya Pak. Iya, jadi beliau kan selalu lihat kenalin dirinya, kenalin lingkungan, kenalin lawan. Musuh kita siapa sih Pak kalau di bidang kelautan Pak? Iya kalau bilang kelautan musuh Bapak lah. Iya musuh ya. Kan musuh politik ini, ya Pak, musuh kelautan ya Pak. Kalau dibilang kelautan ya nggak ada musuh lah, karena laut kan semua milik. Cuman kita memberi kontribusi yang besar kepada dunia. Itu aja intinya di situ. Kenapa? Karena kita di jalur Katulistiwa, ya kan, yang kemudian kayak udara yang kita hirup, kemudian air yang kita minum kan sumbernya semua dari laut. Dan itu yang memberi kontribusi yang sangat besar itu
jalur kita ini. Orang yang mau maling-maling ini banyak juga kan Pak? Iya. Ya itu kan musuh kita juga Iya, kan, Pak. iya. Pak dulu kan kita sering dengar tuh Pak, ada istilah tenggelamkan. Nah ini sekarang masih ada nggak sih Pak tenggelam ini Pak? Iya, enggak lah, enggak kayak gitu. Itu gimana Pak? Itu kan buat populis ya. Saya beda mazhab lah. Ada orang pengen begitu. Tapi kalau saya mazhabnya lebih banyak lebih baik saya kerja, orang bisa ngerasakan gitu hasil kerja. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita cari keterkenalan gitu ya. Yang sebetulnya belum tentu itu menjadi lebih baik. Jadi kalau mau izin, kalau dulu saya nggak mau menjelekkan dulu ya. Kalau misalnya menjelekkan nggak baik juga. Iya. Ya mungkin pada masa itu pas lah. Semua kapal asing tenggelamin ya. Boleh lah ya. Tapi kalau sekarang menurut saya enggak gitu. Apa yang membedakan Pak? Kalau sekarang harus kita Apa udah lebih baik mereka ini atau gimana Pak? harus kita kurangin. Intinya kan begitu. Yang kalau saya lebih suka laut sehat, penangkapan di laut mulai harus berkurang, mulai kita geser ke budidaya. Gitu kira-kira. Wow, budidaya. Jadi kalau misalnya mau nanya, Menarik budidaya. kalau mau nanya misalnya sebetulnya program KKP dalam terkait dengan di pemerintahan Pak Prabowo ini apa kan gitu. Iya itu Pak, kita baru mau nanya di situ Pak. Iya. Refleksi setahunnya Ada. gimana Pak Gini dulu, program-program Pak Tren? kita sudah punya 5 roadmap. Ya, 1 perluasan konservasi. Ini laut sehat nih. Menuju laut sehat itu menjadi bagian dari cita-citanya Presiden Prabowo. Laut sehat ya. Maka konservasinya harus diperluas. Kenapa? Karena pertumbuhan umat manusia kan meningkatnya eksponensial. Tahun 2050 itu diperkirakan bisa sampai 10,3 miliar orang. Sekarang ada di posisi 7,7. 2050 8, sekian miliar orang. Bumi kan cuma segini aja. Manusia kan nambah terus. Semakin banyak manusia dengan bumi yang cuma segini aja, itu kan berarti tekanan kebutuhan manusia kan tinggi. Itu yang disebut dengan tekanan ekonominya akan meningkat luar biasa. Dan itu pasti akan ngerusak lingkungan, akan ngerusak alam kan gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Maka dalam konteks itu Indonesia memberi perhatian kepada dunia. Dunia kan udah mulai berpikir green ekonomi, blue ekonomi gitu. Dan kita karena di lautan kita masuk kepada era yang namanya blue economy. Ruang konservasi harus diperluas, harus bisa mencapai 97,5 juta hektar di tahun 2045. Sekarang udah di 29 juta. Terus kemudian yang kedua, penangkapan ikan di laut itu harus terukur. Jadi kalau posisi sekarang ini mungkin lebih dari 50.000 kapal. Setiap hari 24 jam yang nangkep ikan. Nah ini kita sudah buat peraturan pemerintahnya PP 11 2023. Di antaranya itu adalah dalam rangka mengurangi itu. Tapi kan harus ada solusinya. Kalau dia dikurangin gimana nih dengan para nelayan? Betul. Mau ngapain mereka kan? Jawabannya adalah kita bangun mereka kampung nelayan. Gitu. Ini kita dengar waktu itu di Hambalang nih Pak. Kampung nelayan. Apa spesialnya nih Pak? Boleh cerita nggak Pak? Jadi kampung nelayan. Bikin Pak Prabowo happy Pak Muti kemarin tuh Pak. Waktu dengar Bapak presentasi kampung nelayan itu karena kan. gini kan nelayan itu kan masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah 80 tahun Indonesia merdeka belum tersentuh dengan baik. Ya artinya mereka satu kelompok masyarakat yang tinggalnya di pesisir dan hidupnya selalu dia ke laut. Itu nggak pernah tersentuh, tidak pernah, artinya dalam bentuk bantuannya tuh yang kayak bantuan alat tangkap, kayak model kayak gitu-gitu aja. Nah ini kita bikin satu model, sarana peningkatan produktivitas mereka. Yang nanti sebetulnya ini seri 1 lah gitu ya, rilis 1 lah kita sebutnya. Di situ kita siapin dermaga kecil atau tambatan perahu. Lalu kemudian kita siapkan di situ pabrik es. Nah, nanti saya jelasin kenapa pabrik es. itu? Pabrik es supaya dia pada waktu mau melaut dia udah bisa bawa es dari situ. Lalu kemudian kita siapkan cold storage.
supaya hasil tangkapannya itu bisa disimpan langsung ke cold storage dan dia kemudian bisa kualitasnya jadi tetap bagus. Lalu kita siapkan bengkel kapal. Kalau ada kerusakan, ada bengkel. Terus kemudian kita siapkan juga docking. Jadi kalau ada kerusakan atau dia mau perbaikan besar, dia bisa docking. Di kampung itu? Di kampung itu juga. Oh. Lalu kemudian kita siapkan SPBN. Jadi pom bensin atau pom solar untuk khusus nelayan. Kita siapkan di situ. Lalu kita siapin toko logistik. Kalau dia mau melaut, biasanya dia bawa perbekalan. Nah, dia bisa ngambil dari situ. Oke. Dia bisa beli di situ juga. Nah, terus kemudian itu sudah. Ruang diskusi. Jadi itu di situ ada tempat diskusi kalau dia ada masalah-masalah dan sebagainya. Itu tujuannya pemerintah di situ hadir untuk memberikan misalnya bimbingan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada pasar kulineri. Pasar kuliner ya Pak? Jadi kayak mau makan ikan juga di situ. Jadi kayak kampung apa kita suka makan ikan di Muara Baru gitu-gitu Pak ya? Kayak model gitu. Muara Baru kan masih kotor ya bau ya. Kita bikin nanti mestinya podcastnya Total Politik sekali waktu di kampung lain yang model yang pernah kita buat di Biak. Di Biak Pak? Biak. Iya. Konten juga. Iya. Nggak bisa ditampilin sih. Kalau nanti bisa kita insert Pak. Biak kayak apa gambar itu Pak. Nah itu total investasi yang kita sebut sebagai government intervention model. Jadi model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dan ini kita yakini kalau ini kita jalankan karena kita udah punya modelnya, maka peningkatannya itu 100%. Dan di Biak udah 100% tuh Pak? Udah, dari 3 juta ke 6 juta per bulan pendapatannya dia. Dan luar biasa lah sekarang. Nah, inilah yang kemudian kita propose kepada Pak Presiden untuk kemudian kita kembangkan. Saya bilang dalam pemerintahan Bapak ini yang pertama ini saya mau bikin 100 dulu deh. Gitu. Ya setuju. Kita bikin 100. Ketika beliau lihat model yang dibiak udah tingkatannya bagus gitu, langsung dia bilang kalau gitu gini ya 2026 1000, 2027 1000, bilang mau 100 dulu kan Pak. 2029 1000, jadi 4000. 4000. Kalau 4000 itu kalau rata-rata satu kampung itu dari 500 sampai 2000 orang, bayangkan itu. Kali 4000 jadi berapa? Kalau udah 8 juta. Lompatan ekonominya ini Pak ya? Iya otomatis kalau dia 100% itu kan berarti putarannya bisa 5-6 kali. Iya kan? Karena telah terjadi transaksi di situ kan kenaikannya kan signifikan. Jadi begitu kenaikannya signifikan kan kebutuhan multiplier yang lainnya kan gede sekali gitu. Itu sebetulnya yang saya sampaikan ke beliau untuk menuju 8% itu tidak sulit. Kan beliau kan 8%. Pertumbuhan 8%. Dengan tingkat kemiskinan 0. Ini tidak sulit. Karena titik-titik kemiskinannya banyak di sini Pak ya sebenarnya. Artinya sebagai Menteri Kelautan Perikanan di wilayah pesisir ini kan yang paling tertinggal lah sentuhannya gitu. Nah itu dengan cara pembangunan seperti ini itu akan boosting ekonomi jadi naik gitu. Kira-kira gitu. Kriterianya apa Pak? Kampung ini bisa mendapatkan sentuhan kampung nelayan Merah Putih Trenggono ini gimana? Pertama dia adalah memang kehidupannya dia tuh ke laut. Jadi mencari nafkahnya tuh dia ke laut. Karena dia mencari nafkahnya ke laut, maka kita beresin seluruh sarana prasarananya untuk kepentingan produktivitasnya dia. Gitu. Jadi harus betul-betul ini Pak ya. Jadi kalau dia bukan tinggal di pesisir tapi dia tidak melaut, tidak mencari nafkah di laut, ya nggak kita bangun. Gitu berarti dia bukan nelayan. Iya. Gitu. Jadi ini khusus untuk nelayan itu tadi Pak ya. Selama ini kehidupan mereka tuh gimana sih Pak? Sampai kalau yang refleksi Bapak lah ya. Sampai harus ada kayak gini. Misalnya tadi Bapak sebut cold storage, pabrik, selama ini mereka gimana untuk survive itu Pak? Ya contoh yang kita bangun di Biak itu saja. Mereka
untuk kebutuhan es saja itu dia beli dari kulkas-kulkas. Artinya kesulitan di situ. Lalu hasil kualitas ikannya sendiri juga selalu setelah pulang sudah mendekati kayak bau gitulah ya. Nah, walaupun ikan kan selalu laku aja gitu. Lalu kemudian begitu mendarat dia langsung jual ke pasar. Dan ini terlalu jauh sehingga kemudian kualitas produknya juga nggak bagus. Tapi begitu seluruh sarana prasarana yang mereka butuhkan ada di lokasi tempat mereka pas mulai melaut, pada saat mendarat juga langsung masih dalam kondisi yang kualitas baik. Itu salah satu. Iya, itulah. Jadi targetnya 4.000 Pak sampai 2029 Pak? 2029. 4.100 jadi total. Yang 100 pertama akan comply kapan Pak? Desember. Desember ini Pak? Desember selesai. Wah, ini kita Akhir Desember selesai. mudah-mudahan aja kita lihat tahun depan ada lompatan-lompatan di 100 kampung nelayan ini ya. Nanti gini, kalau pergi ke satu titik yang kita bangun, nggak ada rasa bau gitu ya. Nggak ada lagi rasa Malah aneh dong Pak kotor kalau ada bau ikan Pak. Iya kan kok jadi lebih menarik untuk makan di situ ya, gitu kan. Iya, kayak di pik aja kita nanti Pak ya kesana. Kira-kira gitu. Ini kan juga pinggir laut kan Pak, nelayan ya. Sama satu lagi Pak, ada yang beberapa, kalau aku lihat kan ada tiga hal yang utama Pak. Salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih, tadi Bapak udah katakan, dan bisa membuat multiplier efek yang lompatan yang drastis ya Pak. Yang kedua modernisasi kapal. Nah ini gimana nih Pak? Ini makan anggarannya katanya paling besar nih Pak. Paling besar budidaya. Oh budidaya. Budidaya. Oke. Jadi itu salah satunya juga besar. Itu kira-kira sekitar $3 miliar lah. 3 miliar dolar yang disiapkan oleh Bapak Presiden untuk nyiapin 1.000 kapal untuk modernisasi. Jadi sekarang ini kapal baru tuh kapal lama kapal baru. Jadi sekarang ini kapal-kapal penangkapan ikan ini kan dari kayu ya. Nah ini kita ganti dengan yang baru supaya lebih higienis, supaya lebih bagus dan produktivitasnya juga semakin baik. Gitu. Siapa yang buat tuh Pak? Kita impor apa bikin di sini? Kita Pak? bangun semuanya di Indonesia. Kita bangun di Indonesia. Itu yang 2 tahun harus jadi. Ingat ya waktu itu. Oh itu Pak. 2 tahun harus jadi. Beliau minta 18 bulan. Saya bilang waduh berat nih. Ada pabrikannya ada 350 lah kurang lebih seluruh Indonesia ya. Nah, itu soal kapal ya Pak? Soal kapal. Iya, tapi kan karena saya presiden yang baik saya kasih 24 bulan lah. Emang udah saya tetap ya? Emang 24 bulan. Emang Bapak catatan 24 bulan. 24 bulan udah paling cepet itu. Gak mungkin juga presiden ngecek kan bener gak 24 bulan. Pak Treng ini ditugasi 18 bulan pun siap sebenarnya. Iya, siap sebenarnya. Gak maksa lah itu. 24 bulan. Jadi kapal nih Pak, dikasih semua nih Pak. Iya kapal memang. Mereka kredit atau kasih hibah Pak? Enggak, nanti itu disampaikan ke seluruh kampung nelayan itu diganti ya. Lalu kemudian mereka nanti mengembalikan. Ya kredit lah, kredit. Nanti mereka kembalikan. Oke, nah satu lagi Pak yang ini Pak di Pantai Utara ada revitalisasi tambak. Ini fungsi ekonomi aja atau ada fungsi lingkungan dan konservasi? Semuanya dapat. Semua dapat. Jadi kan kalau kita lihat Pantai Utara itu kan sudah rusak ya. Udah 35 tahun yang lalu dilakukan pembangunan tambak udang. Dulu udang windu namanya. Itu kan dari jalur seluruh Pantura luasnya kurang lebih sekitar 78.550 tepatnya hektar. Itu rusak sekarang. Lalu kemudian saya bikin model dulu di Kerawang. Itu ada tambak inti rakyat zamannya Pak Harto. Nganggur kosong juga. Nah itu yang kita bangun. Saya buat model komoditi ikan apa yang kira-kira tahan dengan lingkungan. Tapi kemudian dia punya nilai ekonomi yang tinggi. Ini udang juga nih Pak ya? Bukan. Jadi kita bangun itulah nila. Oh nila. Nila tapi yang dia hidup di di air payau. Jadi dari nila air tawar. Nah kita modifikasi dia bisa hidup di air payau. Berhasil lah dengan baik.
kurang lebih 80 hektar kita bikin, hasilnya baik, Presiden Pak Prabowo juga hadir di situ, lalu beliau lihat Ini percontohan dulu nih, Pak, ya? percontohan, selalu saya bikin percontohan dulu. Ini Pak, ini udah saya buat seperti ini, tapi kalau Bapak berkenan, kita kan kekurangan protein dan kita akan menggeser supaya nanti itu kita geser ke budidaya, sama kayak Cina. Cina udah nggak berburu ke lautnya itu sedikit, tapi mereka semuanya budidaya gitu. Oh gitu Pak. Iya, di Cina begitu. Oh. Cina itu produksi perikanan tangkap cuma 2,5 juta ton, tapi budidaya 55 juta. Oh. Karena lebih bisa dikontrol ya budidaya ini. Pak, ya? Lebih bisa dikontrol, kalau dalam istilah luarnya itu lebih traceable. Lebih bisa di Bahasa bisnisnya traceable, Pak, ya? traceability-nya bagus. Jadi artinya ingredient di dalamnya itu nggak ada mikroplastiknya, nggak ada ininya, nggak ada merkurinya, nggak ada. Ya kalau mau berangkat nggak tergantung cuaca, ya kan? Nggak tergantung. Ya. Pokoknya bagus lah gitu. kira-kira. Bisa juga kita invest di budidaya ini kan. Ya, bisa. menarik. Nanti kita ajarin. Tapi harus banyak Pak anak muda invest di dunia perikanan nih Pak, ya kan ya? Biar pemain-pemain terdemokratisasi. Kita lagi bikin modelnya. Nah ini satu ya. Jadi Menarik, pertama, kenapa begitu? Kita revitalisasi. Ya. Satu, ngerubah lingkungan yang rusak tadi menjadi lingkungan yang lebih bagus, menjadi produktif. Ini Pak Pantura nih Pak ya? Pantura. Lalu yang ketiga adalah dia memenuhi kebutuhan protein. MBG kan kebutuhan proteinnya juga besar. Oh iya betul. Itu salah Apalagi satunya. kalau sampai benar-benar 80 Tapi bukan juta ya hanya Pak. itu, ekspor kita, produksi kita itu total kira-kira sekitar 13 juta ton. Dari perikanan tangkap 7,5 juta, budidayanya cuma 5,5 juta. Jadi 13 juta ton. Kalau Cina kebalik ya Pak ya? Budidayanya Budidaya 55 juta ton. yang tangkapnya Tangkap malah 2,5 juta. Oh. 2,5 juta. Iya. Lebih kecil. Nggak terlalu fokus di situ dia. Ya. Ya, dia Dan fokusnya Cina di- malah jadi eksportir ikan terbesar ya Pak di dunia ya Pak ya? Betul. Betul. Iya. Nah, kita ingin seperti itulah kira-kira gitu. Kan lautnya kita lebih besar daripada Cina. Begitu kira-kira. Nah, jadi Terus Pak? kita rubah pantai utara itu kita ingin membuat 20.000 hektar untuk kita koreksi di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat kira-kira kita revitalisasi 20.000 dari 78.000 semua. Kita bikin 20.000 di situ untuk tambak nila, tilapia kita sebutnya. Oh tilapia itu nila jenis Nila, ini Pak? ya, tilapia. Ya, itu Itu toh atau ada yang itu kedua? aja. Nanti yang Jawa Tengah kita bikin lagi dengan pola yang beda lagi. Oh tematik. Tematik Jawa Timur kita bikin lagi. Nanti dengan kekuatan-kekuatannya gitu. Nanti ada unsur lingkungannya juga, ada unsur produktivitasnya juga. Ini nggak sih Pak bagian dari revitalisasi kostal kita tuh yang katanya kan ada revitalisasi pantai utara yang Oh itu lain lagi. Kalau itu Maksudnya- Giant Seawall. ya itu Giant Seawall. ini nyambung nggak Pak? Maksudnya ada Kita relate nggak? Iya, ya kalau dia lebih ke infrastrukturnya ya. Kalau kita lebih ke arah lingkungan dan produktivitas. Gitu. Kalau dia infrastruktur ya nanti bisa jadi jalan, jadi pulau untuk properti dan lain sebagainya. Kalau ini lebih ke arah yang rusak kita revitalisasi menjadi yang lebih Pak. produktif. Itu investasinya 26 triliun di situ. Jadi 26 triliun Pak. Iya, 20.000 hektar itu akan memproduksi 1,4 juta ton tilapia. Itu untuk kebutuhan dalam negeri toh Dalam atau negeri untuk dan ekspor. Iya. Emang ini Pak ada pasarnya Pak? Tilapia Pak di luar besar Pak. sekali. Kita tuh jagoan ekspor kita apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Udang sama tuna. Hmm. Jadi ekspor kita dari produksi 13 juta tadi, ekspor kita itu kira-kira cuma 5%. Oke. Jadi 5,5 miliar dolar lah. Iya. Itu 1,7 sampai 2 miliar dolar itu udang. Ya, dan udang itu demand-nya unlimited ya Pak ya. Unlimited, lokal juga gede, ekspor juga besar. Iya. Nah di mana Pak kalau data Terus kan? yang kedua kita bangun 2.000 hektar tambak udang di Waingapu. Ini yang sedang dalam proses.
sedang mau dilakukan. Itu dalam konteks revitalisasi. Kalau udang enggak, Oh, enggak. memperkuat posisi produksi udang kita supaya kita bisa lead terus di Indonesia Timur Pak ya, Indonesia yang Timur. kuat sekali Pak ya. Indonesia Timur kita bangun. Gitu. Kita cukup nomor 3 lah kurang lebih. Kita, untuk udang, Pak? Ekspor udang ya. Ekuador ya, Bu, Ekuador. Ekuador, Cina, Cina, Indonesia. terus Indonesia. Tapi kita di data Pak, kita ini nggak masuk 5 besar nih Pak negara eksportir perikanan terbesar di dunia. Betul sekali. Katanya kan yang 5 besar itu Cina, Norway, Iya. Ekuador, Chile. Iya. Bahkan tetangga kita Vietnam tuh masuk Pak. Besar ya. Iya, kita ini urutan 13 katanya Pak. Iya betul. Itu gimana tuh cerita tuh 10 Pak? tahun Katanya lagi. kita nenek moyang kita orang pelaut Pak katanya Pak. 10 tahun lagi saya jamin kalau seluruh program ini jalan, kita bisa nomor 2. Oh. Negara kelautan gimana? Melenting ya. Berarti Pak Prabowo harus 2 periode tuh. Ya 2 periode Mas. Wajib itu. Wajib karena ini anu nih luar biasa nih. Beliau ini luar biasa. Sangat tajam, terus kemudian tidak ada kata misalnya oh nanti dulu, nggak ada. Begitu di pikiran beliau itu masuk akal, hitungannya jelas, dia dorong langsung gitu. Ya kita malah yang kelabakan. Iya, kelabakan Bapak berarti kan harus 4.000. Kelabakan. Iya, benar. Gitu. Iya. Enggak, gua mau tanya urusan lain. Lu Ya udah. udah kelar nih teknokratik. Teknokrati ada lagi nggak Pak soal KKP yang Bapak mau Ya, tadi ada satu, juga. Soal tadi Pak Ter kan mengatakan juga kaitannya dengan lingkungan. Nah, iya. Nah, Jadi, lingkungan ini kita sebutnya kan ekonomi biru ya. Kita ini kan sebetulnya memproduksi oksigen. Kita punya kontribusi yang besar kepada perubahan iklim dunia. Kenapa? Karena kita jalur Katulistiwa. Itu namanya kalau dalam bahasa sainsnya itu kita tuh jalur thermohaline. Sirkulasinya tuh jalur thermohaline. Jadi artinya tuh arus panas dingin lah boleh dibilang gitu ya. Itu ya anunya di tempat kita. Itu yang berdampak pada lingkungannya sangat tinggi. Sehingga timbul hujan, terus kemudian oksigennya jadi bagus. Lalu karbon yang emisi itu disedot ke laut, di serapannya di laut itu kan paling tinggi. Selama lautnya sehat gitu. Kalau lautnya nggak sehat, berarti juga akan terjadi kerusakan. Jadi akan kerusakan ekosistem kan kira-kira begitu. Nah itulah kemudian makanya ada 5 roadmap tadi kan saya sebut. 1, konservasi diperluas, penangkapan ikan juga harus mulai dikurangin. Terus budidaya yang harus ditingkatkan, dinaikkan. Makanya ini program kita tadi saya bilang revitalisasi semua kan orientasinya ke budidaya. Baik budidaya, belum lagi ditugaskan beliau juga membangun budidaya di setiap kabupaten kota. Jadi 500 kabupaten kota itu di darat itu beliau minta kita bangun juga di situ budidaya dengan jenis ikan yang tematik. Nah, itu kita sudah programkan. Itu per titik itu 20 miliar investasi. Per titik Pak? Iya, per kabupaten. Kali 500. Nah, Itu APBN semua tuh Pak? Enggak, investasi. Investasi. Ya, Berarti harus cuan dong ya? harus cuan dan pasti cuan di situ. Ya kan? Karena pasarnya pasti ada tuh Pak ya? Nggak mungkin nggak laku barang ini kan? Bukan hanya lokal, internasional juga laku. Terus yang keempat itu pengawasan pesisir sama pulau-pulau kecil. Nah, apa di situ ancamannya adalah marine tourism. Jadi artinya kalau kita nggak jaga dengan baik, marine tourism itu kan ngawur. Nanti kalau kayak gitu harusnya ruang konservasi habis dia, jadi rusak. Nah itu salah satunya. Terus yang terakhir itu kita harus perang terhadap sampah plastik yang ada di laut. Karena hampir banyak ikan-ikan itu sudah ada kandungan-kandungan mikroplastiknya. Ini yang harus kita jaga. Itu kalau ikan tangkap ya Pak ya? Ikan Kalau tangkap. budidaya kan bisa Kalau budidaya dipastikan bisa- hal itu nggak. Bisa. Oh makanya Pak Ter mau dorong budidayanya lebih progresif. Jadi itu menjadi ya kita sama kayak negara-negara lain lah. Contoh aja sebenarnya kan gampang itu contoh aja kan Pak keberhasilan Cina misalnya. Norway. Oh Norway. Cina. Norway itu budidaya juga Pak. Norway salmon Oh iya, salmon nggak bisa ya Pak di perairan Tegal gitu nggak bisa, bisa Pak, salmon. Pak? darat. Di darat. Oh.
Jadi budidaya udah bisa air laut, budidaya ikan laut udah bisa kita tarik ke darat. Salmon bisa nggak Pak di sini? Pak? Bisa. Bisa Pak. Bisa. Karena kan beberapa waktu terakhir kan kita ke resto Jepang nih nyari sushi salmon ini susah banget sashimi Nah, nih udah Pak. bisa sekarang. Sekarang udah bisa. Tapi investasinya cukup lumayan lah. Serius. Tapi kejuan bos. Garam Pak, ini menarik Pak soal garam. Kita ini kan katanya luas pantai kita panjang, tapi garam kita impor. Iya, garam kita impor. Kebutuhan garam nasional itu kira-kira 4,9 juta, 5 juta ton lah. Dan itu bisa dipenuhinya kira-kira 1,8, sisanya impor. Karena garam itu selain untuk konsumsi garam dapur lah istilahnya gitu ya, untuk konsumsi garam dapur itu seperti kayak di hotel-hotel segala macam, Ya, kita restoran gitu. Tapi ada lagi juga garam industri aneka pangan. Nah itu gimana tuh Pak? Ya seperti kayak misalnya kalau Indofood itu kayak misalnya Indomie, terus kemudian dan lain-lain kan semua olahannya pakai garam. Gitu. Mayora kan semua pakai garam. Ya kan. Kawan-kawan Bapak lah tuh ya. Ya itu kayak gitu. Itu kemudian. Terus kemudian industri kertas, industri kaca, industri pengeboran. Garam Pak? Butuh garam. Ya. Nah, kita udah 80 tahun Indonesia merdeka ini masih impor. Kebutuhan garam dapur saja yang bisa dipenuhi oleh PT Garam yang dari sumber dari PT Garam dan juga dari rakyat. Itulah kemudian saya laporkan bagian dari swasembada pangan. Jadi saya sampaikan ke Bapak Presiden, akhir 2027 Pak kita push, pokoknya 2027 akhir selesai. Impor? Iya, impor sekarang masih sampai akhir 2027. Setelah itu udah nggak ada. Tapi lagi. garam industri masih impor dong Pak? Enggak ada. Enggak juga. Udah Bisa, Pak, kita, bisa bikin. Nah itu kita bikin udah. Ada Pak. Sekarang lagi produksi, lagi dibangun di Rote. Pokoknya 2000. Nah, lihat kan kemarin di Rote di. Iya. Kita. Itu presentasi Bapak ini kan Pak Prabowo jadi keasinan ini kan. Garam. Nah, gue teknokratis udah selesai. Jadi masuk dunia permainan nih Pak. Dunia pasien-pasien. Nah, itu Bapak masuk PAN itu gimana sih cerita masuk PAN lagi atau gimana Pak? Kan dulu kan pernah di PAN juga bendara kan dulu Pak ya. Kemarin lihat beritanya ya Bapak dapat Wabendum ya. Bapak dapat bendera PAN untuk Jawa Tengah ini kan. Iya, jadi Bermitra dengan Bambang Pacul Bapak di Jawa Tengah nih. Mas Sudaryono kan. Iya. iya, biar sama lah. Iya. Pasti asik banget tuh arisan ketua-ketua partai Jawa Tengah kan. Ada patron. Jadi gini, yang paling loyal kepada Pak Prabowo, pada Gerindra, itu kan kalau dari sisi partai-partai nih, ya kan, itu kan Pak 2014 PAN, ya kan, terus 2019 PAN, nggak pernah geser dia. Iya ya. 2024 PAN lagi. PKS aja geser terakhir ya Pak ya. Banyak yang geser lah. Ya, Golkar juga kan keluar masuk. Ya enggak. Kalau PAN kan tetap aja terus. Konsisten ya Pak. Konsisten gitu. Jadi kita pengen konsisten karena beliau dalam satu periode, dalam 1 tahun ini yang menjabat 1 tahun ini kelihatan sekali kan sangat bagus. Ya kita tetap. Nah saya diminta untuk di situ. PAN kan sempat kursinya kalau nggak salah nggak ada Pak ya 2019 ya Pak ya. 2019. Bapak Jawa Tengah. Jawa Tengah nol. Iya Jawa Tengah kan iya kan. Bapak kan ketua Jawa Tengah sekarang. Bapak berkontribusi nggak pada Pak nol seluruh Jawa dulu? Tahu ceritanya Bapak kan? Enggak. Oh nggak tahu. Ada kan temannya Bapak politik tuh. Iya. Yang di bosnya Jawa Tengah. Iya. Ada bos Jawa Tengah siapa Jokowi Pak. Nah itu kan salah satu aktor terkuat di Jawa Tengah juga Pak. Yang Korea itu loh. Peta 2029 untuk Jawa Tengah itu seperti apa Pak? Kan pada itu saya seingat saya 2014 itu dulu kan punya 7 kursi Pak di Jawa Tengah. Ya dapilnya Jateng 7 kalau nggak salah, terus ada di daerah ada 7 lah kursinya ya. Iya sempat 7. Dulu wakil ketua DPR kita Pak Taufik kan di betul. Banyumas kan. Ada
Catur, Pak Catur juga tuh. Catur Sabto. Iya, di Jawa Tengah juga dulu yang Teguh Juwarno. Teguh. Terus habis itu gugur semua 2019. Berguguran di jalan dakwah ini, Pak. Jangan 2024 jadi 3, Pak. Nah ini Jangan jadi 3, iya, peta elektoralnya gimana sih Bapak lihat 2024? 2024 kolaboratif. 29 2029 ya. Ya kolaboratif lah mestinya ya. Jadi kita meyakini dari sekarang kita udah ya paling tidak ya bisa 2 kali bagus. Walaupun ditargetinnya 10 oleh ketua umum ya, tapi saya kira nanti kita lihat lah. Karena kan juga, tapi paling tidak begini, sahabat saya sudah tidak seperti dulu kan masih garang ya. Sekarang kan mungkin sudah agak lunak sedikit lah. Sahabat saya kan sahabat Anda juga. Iya, kan dia udah purnawirawan, Pak. Purnawirawan. Iya, kan udah masa persiapan. Nanti kan kita akhirnya udah masa persiapan pensiun. Iya, kan? jadi kan nanti kita berguru lah sama beliau. Kita ingin apa? Memperjuangkan Pak Prabowo ini ya, supaya bisa 2 periode, supaya Indonesia bisa cepat terbang, kira-kira begitu. Tapi kenapa jalan yang dipilih jalan kolaborasi, Pak? Ini kan pertarungan, Pak. Perang, Pak. No mercy harusnya, Pak. Iya kan? Iya. Kayaknya politik kita harus indah lah ya, kalau menurut saya. Kompetisinya sehat gitu, bukan kompetisi gontok-gontokan gitu, jangan dong, nggak bagus. Kompetisi sehat gitu. Ya bertarung tapi bersanding. Bertanding dan bersanding. Bertanding dan bersanding. Ya, gitu, Pak, kira-kira ya. gitu. Memang Jawa Tengah nih emang spesial gitu. Karena itu Agak beda, ya, Pak. ada sahabat saya juga yang ngurusin tanah itu. Iya. Sahabat, Pak. Oh, itu jago-jago Jawa Tengah semua itu, Pak ya. Ngeri kita mesti kalau mau beliau 2 itu ya harus baik-baik lah. Itu ilmu tinggi semua tuh, Ilmu Pak. tinggi. Ilmu tinggi tapi ukurannya jelas. Dia udah tahu tuh, Pak. Kalkulasinya benar. Kalkulasinya Berapa suara nih gini-gini aja udah tahu dia. Tapi Bapak kenapa dikasih Jawa Tengah, Pak, sama Pak Zul, Pak? Iya itu, itu saya nggak paham tuh. Harus nanya kepada Pak Jul juga itu. Kenapa saya ditaruh di Jawa Tengah juga gitu ya. Tapi kayaknya dari dulu yang saya tahu ya Pak Zul tuh punya obsesi soal Jawa Tengah. Iya betul. Karena tadinya mau maju kan, Dri? Iya, Bang maju di Jateng 1. Jateng 1 kan tadi kan? Iya. Jadi memang kalau nggak dapat suara di Jawa Tengah, partai itu sulit untuk keluar dari middle voters trap, Pak. Kan 6%, 7%, 6%. Karena lumbung suara ya, Dri. Iya, 14% nasional kan, Pak. Era saya kira kan punya zamannya ya. Jadi istilahnya itu setiap waktu itu selalu ada eranya, ada zamannya gitu. Ya. Saya kok meyakini 2029 tuh zamannya berubah. Kalau dulu-dulu ya siapa yang kuat dan seterusnya. Mungkin berikutnya lagi nanti akan berubah juga. Sama lah di tahun tahun 99 kan juga begitu. 99 terus 2004 kan begitu ya. 2004 terus kemudian 2009 ya kan? Bapak udah main politik belum, Pak? 99 2000. Mengamati. Tahun 2009 kan lihat siapa kuat sekali kan. Demokrat kan selalu begitu. 20% lebih kalau nggak salah ya. 22. Ya, habis itu terus kemudian 2009 2014. Iya. 2014 kan PDIP lah. Karena memang pemenangnya kan dari PDIP. Iya. 2019 masih ya kan. 2024 masihnya dikit kan di situ. Kira-kira begitulah. Iya. Ya 2029 kita meyakini mestinya Gerindra, nah kita karena loyal ya harusnya nggak usah kita dari nomor sekian, paling nggak nomor 4 gitu. Paling Ini apa ketua partai targetnya di bawah Gerindra aja, jangan terlalu berlebihan, Pak ya. Realistis. Jangan realistis. Ya karena politik ini harus juga, Pak. Kita nggak boleh terlalu umum ini kan, Pak. Iya realistis gitu kan. Gitu. Tapi lebih
nyaman didengar daripada kita sombong. Ini nggak boleh sombong. Empat. Nah, tapi iya tadi kalau orang lain yang ngomong kolaborasi sih saya agak bertanya kan, karena tapi kalau Pak Treng yang ngomong Udah ngerti kita. udah ngerti kan, semua partai politik ini kan kolaborator. Kan? Iya. Selama ini semua kawan bos. kolaborator kan selama ini ya, Pak. Iya kan? Ya apa sih Pak ilmu? Gue pengen nanya nih. Iya. Apa sih ilmu kehidupannya Pak Trump tuh sampai akhirnya memilih? Maksudku Menjadi kolaborator. menjadi kolaborator tuh apa sih Pak? Oh, maksudnya kolaborasi. Bersahabat. Iya, kenapa milih jalan itu gitu? Tidak Maksudku usah harus bermusuhan. Iya, kan ada ujungnya juga ya. habis itu Iya. kita berteman lagi ngapain bermusuhan? Pak, tapi kan ada juga orang kalau nggak tempur tuh matanya ngantuk gitu, Pak. Ada. Itu adrenalin namanya. Adrenalin. Adrenalin. Maunya tempur terus Iya, gitu. Iya kayak kawan-kawan. Cuma kalau kepleset melintir dia. Iya. Kayak kawan-kawan bapak juga kan, ada juga kan. Oh gitu kan dikasihkan gitu kan. Kalau enggak kita mendingan bersahabat. Kenapa milih jalan gitu sih Pak? Maksudku apa bapak gimana? Apa refleksinya apa? Nyaman. Sekaligus memberi pemahaman bahwa kompetisi itu tidak harus bermusuhan. Kompetisi itu bisa berbagi. Kompetisi itu bisa berjuang dengan mengajukan ide-ide yang brilian untuk kemudian teman, saya tidak menganggap sebagai musuh. Teman itu bisa memahami bahwa oh ya ini benar. Jadi kalau mengakui bahwa pendapat kita benar itu lebih enak daripada kita permusuhan kan. Gua paling benar, dia sebenarnya benar sih, cuman gua malu. Iya. Berarti Ini soal mazhab. Kalau ini tuh bisa gini ya. Soal mazhab soalnya. Mazhab, Iya, Kalau ini mazhab tuh- saya gitu. Kalau Makanya ini saya nggak pernah musuhan sama yang teman kita yang Korea-Korea kan. Kita kan tetap berkawan gitu. Iya, iya. mau Korea santri maupun Korea negeri ini Sama. Korea Sama Korea santri, itu. Korea abangan gitu. Tapi Bisa gitu, dua-duanya bisa bisa berangkulan gitu. Karena politik kita kan 10 tahun belakangan ini kan Pak. Itu kan polarisasinya kan Oh iya, Gitu, iya. Pak. Kan nggak menarik. Nggak menarik karena buat media sih menarik. buat ya, Pak. media menarik. Sebenarnya kan menarik, kalau yang begini-begini ini lebih menarik, Bos. Karena yang menipu dan yang ditipu tuh kan nggak jelas yang mana kan. Iya kan, Pak kan? Dia cerdas banget. Iya, dalam kolaborasi ini kan nggak jelas ya kan. Sampai ditipu pun bisa menikmati ditipu. Nggak terlihat. Sini kamu tipu aku dong. Itu rumus kolaborasi itu ya. Iya. Tapi nanti dinilai orang bapak nggak serius bertarung gimana Pak? Enggak juga lah. Itu kecerdasan kan. Iya, itu. Soal kecerdasan mandang gitu. Kalau di apa namanya mazhab umum gitu enggak. Tapi kalau yang lebih tinggi ilmunya dia tahu dia. Ini masalah makom aja Makom. Ini emang bahasanya harus kayak gini ya. Harus implisit ya. Jadi nggak bisa buat yang tahu-tahu aja. Tapi buat pemain ini tahu lah gimana Pak Trump lah ya. Coba lihat dulu kalau kita suka mendengar tuh kan kalau Pak Harto senyum itu tandanya marah, ya kan? Kalau diam gitu, dia baik, kan gitu kan? Kan kita nggak paham. Coba bisa nggak dibaca? Kan sulit. Iya. Kalau Pak Prabowo ini lebih gampang dibaca Pak ya. Gampang Pak. Beliau kalau lagi marah jelas gitu loh. Iya. Beliau jelas orangnya. Tentara Lebih enak kan. gitu. Ya, tentara sih. Enggak apa bedanya Pak membaca Pak Prabowo sama membaca Pak Jokowi ini Bapak kan dua menterinya, dua presiden ini Pak. Pak Jokowi ya berat juga bos. Pernah nggak Pak? Jangan bikin saya makin tersebut, Bos. Aduh. Itu Pak ya. Kita Pak Jokowi juga detail, beliau juga detail. Pak Prabowo juga sangat detail. Bahkan sampai ke hitungan-hitungan koma-koma ibaratnya gitu. Pakai US dollar. Aduh, udah Pak Jokowi koma-koma. agak jarang tuh Pak pakai US dollar tuh Pak. Tapi ya. marahnya Pak Pak Jokowi Jokowi sama marahnya Pak Prabowo ada yang beda nggak, Pak? Tadi Bapak kan sempat nyinggung Pak Prabowo, ya marah ini dadaku mana dadamu kan? Iya. Kalau marah kan? Happy ya bujinya ya langsung kan. Beda banget bos. Beda. Mana Pak kasih lu spill dikit, Pak. Bagus ya.
Iya. Karena soalnya ada yang merasa sur sama Pak Jokowi, ternyata itu Pak Jokowi lagi marah. Ada juga gitu kan, Pak. Iya, ada juga. Ada yang jadi fokus ngurusin timnas ini gara-gara dipuji Pak Jokowi. Ya, Oh, dia udah saya jalan. nggak komentar. Enggak. Ini kelautan aja deh. Ada yang udah jalan jauh, dia lupa. Aduh, putar baliknya udah gak bisa. Korban elektabilitas ini Pak. Tapi Bapak pernah gak salah membaca Pak Jokowi dulu? Hah? Pernah gak salah membaca Pak Jokowi dulu? Maksudnya Alhamdulillah karena itu tadi saya kan lebih banyak diam ya. Mengamati diam, kompromis gitu tadi. Dalam Kolaborasi, saya bahasa ya. saya tuh bahasa kolaboratif, kompromis itu dalam rangka sebenarnya ini sedalam apa gitu loh. observasi ya. Iya, Pak? observasi. Oh. Jadi kemana nih arahnya? Jangan kita mikirnya A terus aja yang bersangkutan B misalnya. Terhadap semua pihak ya. Itu saya lebih banyak diam. Makanya kalau dalam rapat-rapat saya nggak pernah ambil inisiatif. Nah, tapi saya perhatikan dulu keinginannya apa. Begitu saya udah tahu, saya tampilin. Oh ini loh. yang saya tahu. Kita berdua saksi itu Pak. Kayak gini 18 loh, bulan kayak itu gini ya. loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Ya, berarti memang 80 tahun Indonesia merdeka negara hadir ini udah sering Bapak omongin. Iya. Dan tapi kan orang nggak pernah perhatiin. Iya, gitu. benar. Jadi selalu yang dilihat tuh investasi. Kalau menurut saya nggak. Buying power itu harus ditimbulkan dari bawah, dari rakyat. Kalau rakyat itu produktif, dia itu mesin. Mesin produksi itu rakyat, baik itu petani ataupun nelayan. Kalau dia tumbuh dengan kuat, basicnya dengan kuat, itu daya belinya meningkat. Kalau daya beli mereka meningkat, nggak usah banyak lah. Satu orang dia spending misalnya 1 juta aja, kaliin berapa sih? Mungkin yang 8 di bawah juta. mungkin ada 200 juta lah. Nah, itu berapa kali? Itu kalau jalan semua Pak. Loh, itu kan harus dihidupin. Jangan sampai dia nggak bisa, nggak ada pekerjaan Dan kita atau dia nggak tentu. Dan nggak mungkin juga kita dalam situasi kayak gini berharap 100% pada swasta untuk menyerap mereka bekerja, itu nggak mungkin Pak ya. Kalau dulu ada teori trickle down effect Iya. ya. Gedein dulu terus kemudian turun ke bawah. netes. Kalau menurut saya lebih mengenal, saya sama dengan Pak Prabowo. Saya lebih memahami, saya lebih suka kalau di level grassroots dalam tanda kutip ya. Rakyat ini benar-benar dia produktif. Karena kalau dia produktif kuat, pada saat dia kuat, ekonominya dia kuat, yang besar mau besar pun dia nggak akan terganggu dia. Gitu. Ini masalah fondasi ini Pak ya. Fondasi ya. Jadi maka saya bersyukur juga ketika diterjunkan sebagai Menteri Kelautan Perikanan ya. Itu kan ngurusinya kan rakyat kecil. Sama lah dengan di pertanian sama ngurusinya rakyat kecil. Kalau dua-duanya ini kuat benar ya, itu artinya kalau ada investasi yang besar pun mereka nggak akan ganggu. Nggak akan terganggu. Dia nggak kelaparan gitu. Nah, dia nggak ada masalah. Oh, yang sono misalnya kamu punya mobil mewah, silahkan aja. Saya menikmati juga dia dalam skalanya gitu. Tapi kalau distorsinya itu terlalu tinggi sementara dia masih sulit, impactnya dahsyat banget. Meskipun ya lagi-lagi Pak itu butuh waktu dan orang bilang, waduh ini mana nih harus ada Iya, quick win. kan Katanya harus mulai. likuiditas mengering di bawah nih ya. Kan gitu. harus mulai, udah 80 tahun kok. Nah itu yang selalu saya sampaikan. Jadi beliau Sabar aja lah. benar-benar dia jalanin itu. Oke. Trivia. Nah, lanjut aja nanti aja. Nah, kita pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kasih pesan dulu untuk calon-calon lawan Bapak di Jawa Tengah ini nih kan. Yang santri sama yang satu lagi. Jelang pertarungan ini. Iya, pokoknya satu jangan diambil semua. harus berkolaborasi dengan baik, berbagi dengan baik, ya kan, untuk supaya Jawa Tengahnya jadi lebih maju. Karena banyak tokoh-tokoh Jawa Tengah jadi pemimpin negeri ini juga, gitu. Ya nggak? Betul Pak. Memang ada kecenderungan Pak mengambil semua itu ada. Ada juga kan kalau lupa diri kan kadang-kadang. Berbagi yang baik. Berbagi. Nggak boleh. Ini masa kolaborasi. Lupa loh. diri nggak boleh, Bos. Kalau terlalu kenyang kan nggak enak. Susah gerak kan. Iya, tak kurang makan jadi mati juga kan. Repot gitu. Harus pas. Oke. Pak, ini yang terakhir nih Pak. Ini mau nanya pertanyaan-pertanyaan di luar ini Pak. Tipis-tipis aja Bapak jawab Pak. Iya. Kalau disuruh milih Pak, negara mana yang paling pengen Bapak
kunjungi? Belum sempat tapi pengen banget Bapak kunjungi. Brasil. Kenapa Pak? Brasil tuh coba bayangin. Prestasi sepak bolanya hebat. Terus wilayahnya sama dengan kita. Lalu kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lokal ya, kemudian dia mendunia juga. Lalu kemudian dia secara politik dia independennya, contoh bikin BRIC. Oh iya. Nah contohnya kayak gitu ya, salah satunya kan. Lalu dia juga concern terhadap apa, walaupun saya belum tahu situasi sana, cuman baca aja ya. Tapi kalau menurut saya itu salah satu ya yang saya pengen lihat. Populasi karena dia mainland, populasi sapinya sangat nomor 1 di dunia. Ayam juga ya Pak ya? Ayam, terus kemudian soal pangannya nggak ada masalah lah. Kira-kira. Cuaca mirip kita pula lagi Cuaca Pak. sama, pemain bolanya kelas dunia semua. Kita, Benar. Dia eksportir pemain bola Pak. nah kita mana? Kita importir Pak pemain bola. Lah bertanya? Itu Ada dong. contoh. Ada, ayo. Itu strata namanya. Stratanya Tapi pengennya ke Brasil ya? Belum pernah, belum sempat. belum. Oke. Belum. Makanya pengen kesana nih November di bulan depan. Oke, mantap. Ya Pak. Kalau kemarin Indonesia masuk Piala Dunia, Bapak akan nonton ke Amerika nggak 2026? Dari TV aja. Kerjaan banyak bos. Iya. Apalagi kamera masuk kan, sedasar menteri nggak empati nonton. Iya. Malah jalan-jalan. Netizen, kan? Mengaku kunjungan kerja. Gitu tuh Pak. Nemu aja Pak. Malah nonton bola. Bener tuh Pak. Ini Pak, kalau Bapak cita-cita pengen cucu Bapak pengen jadi apa Pak? Cucu. Ada yang pengen. Bapak kepengen cucu Bapak pengen jadi apa? Satu pengen jadi dokter, dua ekonom. Enggak, harapan Bapak tuh pengen banget cucu Bapak itu pengen jadi apa? Harapan Bapak nih Pak. Jadi dokter. Kan ada 5. Ya kan? Jadi saya pengen ada yang jadi dokter, terus ada yang pengen jadi ekonom gitu. Oh gitu. Ekonom ya. Iya. Iya. Oke, lagi. Ada dong. Pak, kalau nanti suatu hari bertemu malaikat, Bapak akan nanya apa sama malaikat Pak? Hah? Malaikat, Iya. ampuni dosa gue. Iya. Kalau sampaikan ya. Udah. Nih, Pak, ini yang terakhir banget nih Pak. Kalau Bapak lagi sibuk banget nih Pak, rapi sibuk, apa kan dikejar-kejar orang, wah ribut sibuk. Ada telepon Bapak 2 nih, dua-duanya ringing Pak, telepon. Urgent nih, urgent call. Yang satu yang nelfon Seskap Teddy, yang satu yang nelfon ibu, istri Butren. Bapak mau jawab yang mana dulu Pak? Yang sono dulu. Butren dulu Pak ya. Ini lebih. Habis itu minta maaf sama Teddy. Iya. Kita jadi tahu lah. Takut juga ternyata. Ada juga. Iya. Panglimanya. Oke, Pak Tran, terima kasih Pak Tran. Mudah-mudahan berhasil semua jalannya nanti. Amin. Kita kapan-kapan ikut ke daerah lah Pak jalan-jalan. Iya wajib. Podcastnya di luar dong. Nah, cocok. Ya udah ya. Oke, sampai jumpa. Ya. Ah.